Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Syufah Ilmu Al-Quran, Ustadz Dudin Sobarodin MA. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Ketua 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Bapak Moderator. Yang kami hormati Ustadz, para Ustadz dan Ustadzah. Yang kami hormati para peserta kuliah umum, para hadirin yang kami muliakan. Tadi sudah kita dengarkan dengan seksama pengantar dari Bapak Moderator, Bapak Dr. Solehuddin MPD, yang sudah sedemikian rupa mengantarkan topik pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah pas, sebab perpecahan umat yang antara lain adalah karena kepentingan dan karena kebutuhan. Lalu sudah kita dengarkan dengan seksama pula paparan dari Bapak Dr. Sukrismanto MSI yang sudah demikian komprehensif, cukup lengkap, dan sebagaimana juga diakui oleh para peserta sekalian. Jadi saya di sini hanya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh beliau. Apakah tambahan itu memang justru menambah baik atau justru malah membuat tidak baik? Dan apa yang saya kemukakan ini sudah saya tuliskan dalam makalah yang sudah berada di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita sudah mengetahui, mengerti, bahkan memahami histori iman, ibadah, amal soleh, akhlakul karimah, termasuk di dalamnya model kepemimpinan, model ukhuwah, dan upaya menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan ekonomi umat, sehingga umat menjadi ekonominya bisa bertumbuh, berkembang, dan meningkat, bahkan bisa menjadi sejahtera. Potret itu sekali lagi sudah kita mengerti dan kita pahami dengan seksama pada khususnya era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada era khalifah sedikit banyak
tuntunan Islam itu ada sebagian umat yang mulai agak abai. Contoh, kalau pada periode Rasulullah sudah bisa melaksanakan jiswaf dengan baik, pada era Khulafaur Rasyidin sudah mulai ada yang enggan membayar zakat, sehingga harus ditoto kembali. Sehingga harus ditoto kembali. Demikian pula pada era-era selanjutnya. Lalu kita lihat ya, bagaimana keadaan umat Islam pada waktu itu. Iman ibadah bagus, ukhuwahnya bagus, akhlakul karimahnya berkembang dengan baik, ekonominya sebagaimana saya kemukakan tadi. Itu potret kehidupan pada periode Rasulullah dan para sahabat. Itu sudah berlangsung lebih dari 1600 tahun yang lalu. Nah, kita sekarang ini pada periode tahun 2021 sudah bisa kita hitung jarak berapa lamanya, berapa jauhnya antara Rasulullah, sahabat dengan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada periode itu ukhuwah kebersamaan juga masih utuh. Semuanya masih baik-baik saja. Terus kita lihat pada, nggak usah jauh-jauh kondisi di Indonesia, di negara kita ini. Kita bisa melihat potensi iman ibadah yang ada pada pimpinan kita, para dai, termasuk kita bersama-sama. Karena iman itu, ibadah itu, akhlakul karimah itu merupakan kunci segala-galanya. Kunci segala-galanya. Iman yang menuntun kita itu bisa mengarah kepada aslul amni wa tuma'ninatun nafas wa zawalul khauf. Iman yang sebenarnya ada dalam hati kita, termasuk para pimpinan, para dai, itu mestinya ke sana. Aslul amni wa tuma'ninatun nafas wa zawalul khauf. Iman yang benar itu sesuatu yang substantif yang ada dalam hati sanubari, yang akan mendatangkan ketenangan pikiran dan ketentraman jiwa, serta hilangnya perasaan was-was, tidak menentu, takut dalam hati kita lantaran imannya yang benar. Lalu takwa, lalu kesabaran, lalu amal soleh dan lain sebagainya. Amal soleh dan kesabaran. Kita lihat pimpinan kita ini, umat kita ini, organisasi yang ada di negara kita ini demikian banyak. Organisasi-organisasi Islam yang ada di negara kita ini demikian banyak. Partai-partai politik demikian banyak. Apakah pimpinan-pimpinan partai, pimpinan-pimpinan organisasi, para dai, termasuk ya komunitas pondok pesantren kayak gini, apakah semuanya kita membekali dengan baik?
tentang iman, ibadah, amal soleh, dan akhlakul karimah, mari kita muhasabah. Mari kita muhasabah. Sehingga seperti apa kalau tingkat keimanan dan ibadah amal soleh inheren pada diri yang bersangkutan. Tapi ini akan mengejawantah pada perilaku pimpinan. Perilaku pimpinan itu ya partai, ya organisasi, ya pimpinan-pimpinan lembaga keislaman. Sehingga nanti akan kita lihat bagaimana model kepemimpinan, bagaimana mewujud dalam ukhuwah, dan bagaimana mengejawantah dalam perilaku ekonomi, sehingga bisa mengantarkan umat kepada kehidupan ekonomi yang baik. Lagi-lagi mari kita bersama-sama muhasabah. Dalam konteks ini, lalu akan timbul pemikiran mengenai kondisi iman, kondisi ukhuwah, kondisi ekonomi antara cita dan realita. Citanya imannya bagus, ibadahnya bagus, amal solehnya bagus, akhlakul karimahnya mewujud pada orang itu. Yang ini akan mengantarkan menjadi insan kamil. Sementara yang lain, bagaimana ukhuwahnya? Bagaimana ukhuwahnya? Lalu bagaimana kondisi ekonomi umat dewasa ini? Karena korelasi antara keimanan dan ibadah, kepemimpinan, ukhuwah, dan kepedulian terhadap ekonomi umat itu menjadi satu paket, Kalau itu yang namanya pimpinan. Kita lihat potret pemimpin kita ini, khususnya pimpinan yang berada dalam lingkup Islam. Kalau dalam lingkup negara, lalu Pemda, provinsi, kabupaten, kota, itu sudah bisa kita ketahui bersama. Nggak usah saya ungkap di sini bagaimana rekrutmen menjadi presiden, rekrutmen menjadi menteri, rekrutmen menjadi gubernur, rekrutmen menjadi bupati wali kota, kita sudah tahu seperti apa tidak baiknya model rekrutmen itu. Termasuk di dalamnya adalah rekrutmen anggota-anggota DPR dari DPR pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sama itu. Sehingga menimbulkan kondisi negara kita yang seperti ini, menimbulkan kondisi negara kita seperti ini. Kembali kepada umat, rekrutmen pimpinan-pimpinan partai Islam, rekrutmen pimpinan-pimpinan organisasi Islam, apakah sudah merujuk kepada tuntunan-tuntunan Islam bagaimana rekrutmen kepemimpinan yang nanti akan mengejawantah dalam pola pikir, manajemen, dan langkah-langkah konkret? Itu menjadi pertanyaan besar, Apalagi sekarang ini
sudah rekrutmennya tidak bagus, ditambah lagi ada susupan-susupan, kiriman-kiriman dari luar yang notabene intern umat Islam, partai atau organisasi Islam bersangkutan tidak sadar diri bahwa itu merupakan kiriman orang yang memang sengaja dikirim untuk memecah belah dan memperlemah kondisi umat Islam. Dan kita nggak sadar, lama sadarnya. Itu yang sudah kadung berantakan baru sadar bahwa itu kiriman atau sisipan. Lama berantakan baru sadar. Ya, termasuk organisasi apa saja. Maka umat Islam yang kata Bapak Dr. Sukrismanto tadi, mayoritas umat Islam Indonesia tapi kayak begini, ukhuwah kita kayak begini. Mayoritas umat Islam di Indonesia tapi serba tidak baik segalanya. Dari segi kepemimpinan tidak bagus, dari segi ukhuwah tidak bagus, dari segi ekonomi sama saja, karena kekurang seriusan kita. Apa sebabnya? Itu disebabkan karena kita lemah dalam ilmu pengetahuan. Kajian-kajian mengenai ilmu pengetahuan yang relevan dengan apa yang kita inginkan kurang mampu kita lakukan. Kalau pemimpin, ya dia harus belajar kepemimpinan yang baik. Kalau ukhuwah, ya bagaimana sikap-sikap yang mendukung ukhuwah itu dapat kita laksanakan. Contohnya, menjalin ukhuwah itu ya harus sedemikian rupa. Pimpinan organisasi, pimpinan partai, coba saling silaturahmi, saling beranjang sana. Apa kesepakatan yang perlu kita lakukan? Dan apa hal-hal yang perlu kita tinggalkan untuk menjalin ukhuwah dan kebersamaan itu? Namun pemimpin-pemimpin kita ini kan cara berpikirnya kurang objektif, rasional, dan justru pikiran-pikiran mereka itu pikiran-pikiran yang berbau egoistik, emosional. Objektif rasionalnya ditinggalkan, mengedepankan egoistik, emosional. Yang terjadi ya seperti ini, friksi-friksi di antara umat Islam. Karena apa? Para pihak-pihak kurang membekali diri dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang relevan dengan yang dia emban. Lalu gimana cara untuk melakukan itu? Kalau sebab-sebab kepemimpinan yang kayak gini ini sudah saya kemukakan ya. Jadi solusinya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang baik dan peningkatan ekonomi umat akan saya kemukakan poin-poinnya saja. Pemimpin umat, pemimpin siapa saja, seyogianya harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan, duniawi terlebih ukhrawi. Agama kita, agama Islam ini membimbing umatnya agar lebih serius berpikir untuk kesejahteraan dan keselamatan ukhrawi ketimbang
kesejahteraan dan keselamatan duniawi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa akhirat itu seyogianya didahulukan. Namun kita semua ya seperti ini. Ini salah satu sebab terjadinya apa yang kita rasakan sekarang ini. Lalu saling menghargai, menghormati dan memberi serta saling beritikat baik. Kurang di kalangan kita, kurang. Di kalangan kita sangat kurang. Khusnudon juga kurang. Antar pimpinan organisasi partai Islam saling menjelekkan. Bahkan antar dai yang semestinya membuat ketenangan dan ketentraman umat, para dai sendiri saling menjelekkan. Saling menjelekkan. Lalu apa fungsi dai dia itu? Fungsi dai dia itu apa? Kedewasaan dan pengendalian diri pimpinan dan para dai, termasuk kita bersama ini. Kalau kita bersama ini berada di tingkat yang rendah, wajar. Kalau kedewasaan dan pengendalian dirinya kurang bagus. Tetapi yang namanya pimpinan, para dai, itu di samping rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaimana saya kemukakan, ada tambahan, mampu melakukan kedewasaan dan pengendalian diri. Mampu melakukan kedewasaan dan pengendalian diri. Dewasa itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Dewasa menghadapi problem, dewasa menghadapi masalah, dewasa solusi, dan lain sebagainya. Sikapnya ya orang yang dewasa, pikirannya, pola pikirnya bagus, psikologinya tenang, ya, perilakunya menyejukkan, langkah-langkah yang dia ambil mendekati tepat, bukan salah melulu, bukan salah melulu. Jadi itu kedewasaan. Jadi seorang pemimpin yang dewasa itu tipologinya kayak Rasulullah itu, kayak Rasulullah. Sehingga sosok itu menjadi rujukan umat secara internasional, karena memang di samping itu ada pada rukun-rukun syarat-syarat kepemimpinan ada dia. Lalu mampu melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri itu juga lagi-lagi sesuatu yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilakukan. Dewasa dan pengendalian diri itu, kalau ada dua hal itu berada di tangan seseorang, berada pada seseorang, luar biasa. Di samping rukun-rukun dan syarat-syarat seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat sebagaimana yang telah saya kemukakan terdahulu. Lalu selanjutnya yaitu saling silaturahmi, saling silaturahmi. Pimpinan pondok ini silaturahmi dengan pimpinan pondok yang lain. Perlu sharing. Wakil ketua satu sini misalnya sharing silaturahmi dengan wakil ketua rektor satu misalnya di UIN atau di perguruan tinggi yang lain. Sharing. Rektor, ketua sharing. Sehingga umat Islam itu secara bersama-sama mengarah kepada apa yang kita harapkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu mengenai masalah ekonomi, agniya, ukhuwah dan peningkatan ekonomi umat
itu juga merupakan, boleh dibilang, telu-telu ningat tunggal. Orang yang akhirnya tetapi berkenan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk jiswaf, itu akan memperbaiki ukhuwah Islamiyah, yang pada gilirannya karena para aginia itu berkenan untuk jiswaf, itu menjadi modal, menjadi sesuatu yang bisa diinvestasikan, baik lalu kerjasama dengan bank-bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya, yang di situ ada petunjuk tentang cara-cara transaksi yang halal seperti apa, yang syubhat seperti apa, yang haram seperti apa, indikator masing-masing apa, sehingga umat Islam dengan ketenangan hati, dengan kedewasaan, dan dengan pengendalian diri mampu memilih model ekonomi yang dituntunkan oleh syariat Islam. Tadi sudah disinggung mengenai ekonomi Islam adalah solusi terbaik ekonomi bangsa. Ya, bagi orang yang memang setuju, bagi yang tidak setuju ya ekonomi terbaik solusi bangsa apa? Ya namanya bagi orang yang tidak percaya. Apalagi intern umat Islam sendiri belum yakin sepenuhnya, belum yakin apakah ekonomi syariah, bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah ini merupakan solusi terbaik bagi ekonomi umat. Kan juga belum jelas apakah perbankan syariah, ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah itu mampu menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan, dan mensejahterakan umat. Itu juga masih perlu dipertanyakan. Masih perlu dipertanyakan, maksud saya, apa yang sudah kita punya itu kita benahi sama-sama. Kalau masyarakat muslim masih mempertanyakan bahwa ekonomi konvensional sama saja dengan ekonomi Islam, bank syariah sama saja dengan bank konvensional, malah bank syariah itu lebih sulit, lebih rumit, berbelit-belit untuk melakukan transaksi misalnya. Nah, ini bukan kesalahan syariahnya, tapi kesalahan manajemennya. Maka sering saya bilang, kita terima bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah seperti sekarang ini, belum sepenuhnya syariah, tetapi kita harapkan rekrutmen tenaga yang bagus, ya, tenaga yang bagus. Jadi rekrutmen bank syariah itu aja, jangan asal-asalan. Jadi orang yang memang tepat untuk di situ. Sebab memilih pemimpin, memilih orang, memilih siapa saja, bahkan termasuk memilih suami atau memilih istri yang tidak tepat, bisa menghadirkan malapetaka, bisa menghadirkan malapetaka. Ya baik, ya kita muhasabah saja, kita muhasabah, kita bersikap dewasa, kita bersikap berkenan melakukan pengendalian diri, berpikir tenang, menyikapi masalah secara tenang. Apa iya, jangan gerusah-gerusuh, bahasa Jawanya itu. Jangan gerusah-gerusuh melakukan sesuatu sehingga seperti apa yang ada di negara kita ini. Kita semuanya prihatin, kita semuanya prihatin. Kepemimpinan negara kayak gini, kepemimpinan umat seperti ini, kondisi ukhuwah seperti ini, kondisi ekonomi umat seperti ini, kita semuanya prihatin.
Lalu siapa yang akan membenahi? Siapa yang akan membenahi? Kalau tidak kita sendiri. Kalau nggak kita sendiri. Tapi harus kita toto, kita usahakan dari awal secara baik sehingga semuanya mapan. Semuanya mapan. Yang terakhir saya kemukakan di sini ya, gimana kepemimpinan yang bagus, ukhuwah yang bagus, ekonomi umat yang baik, yang menjadi dambaan kita bersama, itu kayak apa? Seperti apa? Makanya harus duduk, kita sama-sama harus melaksanakan tuntunan. Sebab kalau sama-sama abai, ya sudah. Jangankan negara kita bisa hancur lebur pada tahun 30 kata Prabowo. Umat Islam itu sendiri kalau kita sadar sekarang ini ya marilah kita sadar bahwa umat Islam sekarang ini sedang berada di ujung tanduk. Umat Islam Indonesia ini mau habis apa mau terus? Kalau mau habis ya kita sama-sama abe. Gak sampai tahun 2075 Islam di Indonesia ini bisa habis. Karena ada informasi misalnya setiap 5-10 tahun umat Islam itu turun 10%. 10 tahun turun 10%. Kita hitung kalau kita nggak serius. Kita ingat sejarah umat Islam di Eropa ya. Sudah 700 tahun berkuasa di Eropa. Tetapi karena kelalaian kita bersama, abai kita bersama, ya waktu itulah pemimpin waktu itu Islam hilang dari Eropa. Islam hilang di Eropa. Sudah 500-700 tahun berkuasa di Eropa. Kita di Indonesia ini mau apa? Mau sakarep-karep sendiri, dimulai dari pimpinan, lalu ukhuwah kita bersama-sama, para ilmuwan, para ahli dan lain sebagainya, mau apa? Kalau mau baik ya mari kita sama-sama muhasabah. Dari segi apapun, mulai milih pimpinan, menjalin ukhuwah, ekonomi produktif, ekonomi kreatif dan ekonomi produktif, jangan hanya sekedar semboyan, tapi kita serius. Walaupun kata Presiden dengan wakaf uang kita bisa mengumpulkan 2000 triliun, yang kata Ma'ruf Amin bisa hampir 200 triliun. Kalau kita AB ya sama saja. Kalau kita antar pimpinan ini saling menjelekkan, saling seperti ini terus, itu memperlemah kekuatan Islam dari dalam. Kalau para agniya AB mengeluarkan jeswaf, lalu berdampak kepada ukhuwah sesama umat Islam semakin rapuh, berdampak kepada ekonomi umat yang rata-rata tingkat ekonominya rendah ini, lalu diabaikan, lalu sebagian besar malah nyebrang ke agama yang lain karena perhatian misi misalnya, ya itu bukan salah mereka, itu salah kita semua yang abai. Sekali lagi
Islam ini jangan mahjubun bil muslimin. Islam ini jangan mahjubun karena kelakuan kita. Mari kita berbenah sama-sama, membekali diri dengan ilmu yang relevan, mulai sama-sama memotivasi diri untuk bersikap dewasa, dan mulai memotivasi diri untuk mampu melakukan pengendalian diri dalam segala hal apapun, khususnya dalam konteks dalam kepemimpinan, ukhuwah maupun ekonomi umat ini. Barangkali untuk sementara, dan nanti mungkin akan berkembang pada kesempatan lain, mungkin melalui pertanyaan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau kita ingin merubah, ya kita harus bersama-sama merubah. Melakukan perubahan tidak hanya bisa sendiri-sendiri, sebagian-sebagian, tetapi kalau bisa komunitas umat secara keseluruhan, partai apapun, organisasi apapun, pondok pesantren apapun, ilmuwan apapun yang sama-sama muslim, kalau bisa pikir bareng-bareng bagaimana nasib Islam di negara kita ini khususnya, dan nasib Islam di dunia internasional pada umumnya. Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terserah kita mau apa. Barangkali itu hal-hal yang ini sifatnya poin-pointers pemikiran saja, implementasinya di lapangan melalui sharing kita bersama-sama antar partai, antar organisasi, antar perguruan tinggi, antar apa saja, sehingga kita bisa menemukan langkah-langkah yang kita harapkan bersama bisa mengangkat kita bersama-sama. Lebih dan berkurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Demikian para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, kita telah mendapatkan pencerahan ilmu secara berurutan, secara kronologis, sehingga kita bisa mengikuti alur itu sampai pada dari mulai dasar sampai dengan pada implementasi. Masalah akidah, masalah skill, ya, keterampilan, kesadaran, dan seterusnya yang tadi pada implementasinya bagaimana seorang pemimpin yang baik, yang dewasa, maturity, ukhuwah, kemudian ekonomi, dan seterusnya. Ini beliau sampaikan sebagai ide-ide beliau yang memang perlu ada pembahasan secara praktis bagaimana implementasi. Nah, karena itu dalam forum ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk didiskusikan realisasi ide-ide ini bagaimana. Ini kan bagus semua ide ini, cuman bagaimana implementasinya, begitu ya. Oleh karenanya kesempatan ini, di samping mungkin ada sesuatu yang barangkali masih harus dipertanyakan, diharapkan ada usulan-usulan untuk bisa kita diskusikan dengan Prof langsung, ya kan. Kami persilakan kepada peserta, baik yang ada di sini maupun yang ada di dunia maya. Ada nggak? Oke, untuk yang kedua ini, yang belum dulu ya, tadi nanti siapa ibu ini ya, ibu yang di sini muslimah satu, kemudian oke, mahasiswa Pak Amron, nanti tahan dulu sebentar ya, ganti dulu yang belum. Oke, siapa nih? Ya Bapak, ya silakan 3. Kali ini mungkin kita bisa 5, bisa berapa nanti sesuai dengan waktunya ya. Untuk itu kepada ibu yang pertama silakan sebutkan nama, sampaikan pertanyaannya secara ringkas, padat, jelas. 1, 2. Kalau perlu 1 aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Rohmah, angkatan pertama mahasiswi Sumpah Quran Abdullah bin Mas'ud. Saya akan menanggapi makalah yang solusi mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan peningkatan ekonomi umat pada nomor 6 dan 7. Pemimpin umat harus mampu menggagas, memotivasi, dan mewujudkan praktek ukhuwah yang baik dan ekonomi kreatif dan ekonomi produktif di kalangan umat. Kemudian dihubungkan dengan nomor 6, para pemimpin partai, organisasi berlabel Islam perlu saling bersilaturahmi. Nah, di sini sangat cocok sekali, yaitu untuk meningkatkan ekonomi umat. Misalnya dengan bersilaturahmi antar pemimpin pondok misalnya. Nah, itu bisa saling bekerja sama, saling bertukar suatu produk, atau saling menawarkan suatu produk. Itu tanggapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, silakan Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan jazakallahu khair kepada Bapak Profesor atas tulisannya yang spontan memotivasi saya nih, Prof. Mohon maaf. Mic-nya agak dekat ya, Pak? Ya, Biar suaranya jelas. Didekatkan mic-nya. ya, mohon maaf, saya Munawir, Prof, warga Muhajirun. Ya, dohirnya kepengen jadi orang yang baik, pengen jadi orang yang bertobat. Mungkin latar belakangnya tidak saya sampaikan, yang serba banyak kekurangan. Berdasarkan tulisan profesor, saya baca sekilas, yang ada beberapa poin yang dikasih tanda A besar sampai ABC sampai H. Kalau hitungan nomornya sampai 8. Saya terkesan pada yang A, Prof. Yang A atau yang pertama. Begitulah fakta dalam tarikh tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian tidak urut, nah yang merasa saya terkesan, Prof, itu pada yang bagian E, bagian solusi dan perwujudannya. Nah, itu mohon maaf, saya bukan bertanya, tapi barangkali mungkin saran atau menambahkan. Seperti kata Prof, bisa jadi mungkin lebih baik, bisa jadi mungkin lebih tidak baik. Saran saya. Pada halaman 4 di poin E, ada beberapa poin solusi mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan peningkatan ekonomi umat 1 sampai 9. Menurut saya bagus semua, tapi mohon maaf, menurut saya itu baru pilar-pilar, Prof. Jadi sistem
yang mengawal, maaf ini bahasa saya, wajib adanya kepemimpinan sentral atau tunggal. Saya ulang, wajib adanya kepemimpinan sentral atau tunggal. Sebagaimana yang ditulis, mohon maaf nih saya juga baru baca tulisan Said Ramadan, Dr. Said Ramadan, yang bukunya Khilafah Rasyidah, yang diawali dari Khalifah Abu Bakar sampai Ali. Nah, sesuai dengan yang dikutip oleh Profesor di halaman 4 itu tentang solusi, itu saya terbayang dengan perjalanan waktu nilai-nilai Islami secara sadar atau tidak mulai bergeser, sehingga faktanya seperti yang kita rasakan sama-sama. Menurut saya, jadi untuk memperbaiki umat, ini Profesor sudah menjelaskan buahnya ini di halaman 5 sampai terakhir, khususnya di poin G, di poin H. Nah, ini yang sudah cukup bagus, yaitu tadi perlu adanya kepemimpinan sentral. Said Ramadan menjelaskan ya betapa mulusnya perjalanan umat Islam generasi kedua, yakni generasi khilafah. Nah, hari ini menurut saya, nah ini entah sejak kapan bergesernya, perlu adanya perwujudan kembali. Ya, sebagaimana kata Prof, inilah tugas kita bersama. Info yang sampai kepada saya, alhamdulillah, nah infonya sudah dirintis. Nah, barangkali juga info ini untuk Profesor. Sejak tahun 1953 dengan adanya jamaah imamah yang niatnya bagus, itu untuk mewujudkan kesatuan umat. Nah, mudah-mudahan dengan pilar-pilar tadi yang positif tadi yang cukup banyak, mudah-mudahan akan terkawal. Barangkali itu, mohon maaf atas sarannya Prof. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan virtual. Ada dua penanya, satu dari Dr. Bambang, yang kedua dari Insinyur Heri Budianto, MT. Silakan untuk yang mewakili membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan pertanyaan dari peserta online Zoom atas nama Heri Budianto. Pertanyaannya, mohon pencerahannya Pak Profesor atas dimegarnya 3 bank syariah, yaitu BNI, BRI, dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia, akan menjadi solusi mensejahterakan umat. Apa yang harus dilakukan mahasiswa dosen untuk bisa memberikan kontribusi mengembangkan ekonomi syariah dalam tataran akademis dan praktisi? Terima kasih. Dr. Bambang, ada? Sekalian ini. Pertanyaan dari Pak Bambang, kenapa tidak dibuka Bank Indonesia Syariah, BRI Syariah, BI Syariah? Kenapa tidak dibuka Bank Indonesia Syariah? BRI. Untuk pertanyaan Pak Bambang, saya wakili, yaitu untuk Profesor Dr. Haji Soeharto, kenapa kan di Indonesia ada yang namanya Bank Syariah, kenapa di Indonesia tidak dibuka yang namanya BI Syariah? Ujar Pak Bambang kayak gitu. Sementara ada 5 pertanyaan.
Ada lagi? Kita langsung aja sekalian. Yang di belakang ya. Belakang dulu, Bapak silakan Pak. Maju. Suaranya ini soalnya nggak nyampe ini. Ini udah yang kelima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mustafa Kamal dari Niaba Bangun Rejo. Di sini akan bertanya di halaman kedua nomor 7. Umat dalam memilih alternatif ekonomi untuk bekerja atau transaksi antar orang atau bank atau dalam kurung bank atau lembaga keuangan syariah atau bank konvensional masih bingung dan meraba-raba mana yang halal dan mana yang haram. Yang ingin saya tanyakan, tentunya dalam kesatuan umat, ya, kalau berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, ini harus ada perwujudan perjuangan, dan perjuangan itu Allah sendiri di dalam Al-Quran menyebutkan harus dikuatkan dengan ekonomi, karena bi amwalikum wa anfusikum, dan amwalikum itu diletakkan pada urutan yang pertama sebelum anfus. Kemudian yang pertanyaannya adalah untuk meningkatkan ekonomi umat ini tidak terlepas dari kaitannya dengan bank atau lembaga-lembaga keuangan. Kemudian bank atau lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia ini, yaitu yang tentunya dikatakan syariah, ini apakah benar-benar dalam perwujudannya ini sudah benar-benar syariah atau belum? Dan kalau belum, seperti apa perwujudan yang syariah itu? Demikian, jazakallah khair. Baik, terima kasih. Sudah 5 Prof, apa masih tambah? Ini masih ada pertanyaan soalnya. Gimana? Ya nanti saya konfirmasi lagi nanti. Terima kasih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan memotivasi kepada kita bersama-sama untuk berpikir solutif dan maslahat ke depan. Mengenai pertanyaan yang pertama, Ibu Siti Rohimah, saya pikir itu merupakan gayung bersambut dari pemikiran saya kepada Ibu, sehingga apa yang ada di sini bisa merupakan hal yang poin-poin, namun bisa dikembangkan lebih lanjut dalam tatanan praktek. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi sesuatu hal yang bisa didengarkan oleh khalayak tingkat makro, sehingga poin-poin penting yang muncul dari pondok pesantren ini
dapat disahuti secara lebih serius, sehingga pimpinan-pimpinan partai, pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan-pimpinan yang mengelola perbankan, lembaga keuangan syariah bisa berkenan untuk mendengarkan dengan baik, mencermati dengan baik, meminimalisasi dan menjauhkan sikap-sikap yang tadi tidak kita seyogiakan. Contoh misalnya perilaku yang tidak objektif rasional, perilaku yang egoistik emosional, sehingga dengan kedewasaan dan pengendalian diri yang baik, pikiran dan hati bisa tenang, tentram untuk meminimalisasi sikap suudzon dan justru memaksimalisasi sikap husnudzon, sehingga apa yang kita harapkan bisa kita setahap demi setahap, sedikit demi sedikit akan membuat kita sadar bahwa kita ingin melakukan hal yang sama sebenarnya, namun perlu yang menyamakan persepsi lah, menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang justru menimbulkan rusaknya kepemimpinan, rusaknya ukhuwah, dan tidak berkembangnya ekonomi umat. Lalu yang pertanyaan yang selanjutnya pada Ustadz Munawir tadi, saya tidak bisa menangkap, saya tidak bisa menangkap dengan jelas karena ya. Dari poin 9 ini beliau setuju semua. Ya. Cuman ini kan perlu wadah kayak gitu. Nah, wadah menurut beliau ini sarannya adalah jamaah imamah. Karena itu bagaimana pendapat Profesor gitu. Ya. Ya, alhamdulillah Ustadz Munawir, karena apa yang poin-poin saya sampaikan ini banyak yang relevan dengan akal pikiran. Yang saya tangkap bagaimana kalau ada istilahnya itu imam tunggal gitu ya, imam tunggal, untuk bisa mewujudkan gagasan yang spektakuler, luar biasa ini memerlukan keluasan pikiran, memerlukan keluasan pikiran, keluasan pandangan, dan memaksimalisasi kedewasaan. Sebab jangankan pimpinan tunggal, pimpinan yang beragam saja tidak kunjung selesai. Seperti contoh saja misalnya pimpinan NU itu siapa sekarang? Pak Dr. Said Agil, Profesor Dr. Said Agil. Itu kan apakah sebenarnya saudara-saudara kita itu jamaah NU juga sepakat dengan dia? Kayaknya enggak. Kayaknya tidak sependapat bahwa semua kalangan NU juga mendukung dia. Termasuk saya sendiri misalnya, coba kalau mengemukakan pendapat itu yang dengan ilmu pengetahuan, Pak. Walaupun beliau profesor doktor, tapi dengan egoistik emosional, dengan kurang objektif rasional, sehingga menimbulkan dampak yang kurang serasi di kalangan umat, sehingga sebagian juga antar dai, antar pimpinan itu saling menjelekkan gitu, saling menjelekkan. Seperti ya
kita dengar di YouTube lah, antar dai kita itu omongannya coba yang dewasa, penuh akhlakul karimah, sehingga menyejukkan pikiran dan menenangkan hati, bisa diterima oleh siapa saja, itu kan enak. Seperti contoh ketika Rasulullah mendengar Siti Aisyah yang tidak berkenan menyikapi orang yang lagi minta-minta, lalu Siti Aisyah ngomong yang agak kurang berkenan. Lalu Rasulullah mengemukakan, menyindir kepada Siti Aisyah, berlakulah lemah lembut, berlakulah lemah lembut wahai Aisyah, karena kamu tidak bisa menyenangkan orang dengan harta, tetapi dengan muka yang berseri-seri dan muka yang manis. Ya, contoh seperti itu. Itu dengan orang yang katakanlah kalau kelasnya kelas yang agak bawah, apalagi kelasnya sesama lebih tinggi dan lain sebagainya. Kalau caranya nggak pas, itu justru menimbulkan efek negatif. Tetapi kalau caranya yang pas, dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, dengan penuh kedewasaan, tenang, tentram, sebagaimana yang dimaksud oleh iman tadi. Iman itu sesuatu yang pokok pangkal yang bisa mewujudkan ketenangan pikiran dan ketentraman hati. Coba dikemukakan seperti itu. Lalu apakah para pemimpin kita ini imannya kurang bagus? Imannya kurang bagus, ibadahnya kurang bagus? Bisa jadi. Bisa jadi karena iman itu kan mengejawantah dalam pola pikir, dalam ucapan, dalam perilaku, kan gitu. Mesti harus begitu. Jadi orang yang imannya bagus itu mesti seperti itu. Kalau pola pikirnya tidak bagus, ungkapannya tidak bagus, perilakunya tidak bagus, itu kan dimungkinkan sekali karena memang imannya belum bagus, sehingga mewujud tidak bagus. Ibadahnya belum bagus. Contoh sholatnya belum bagus. Karena Rasulullah kan bersabda bahwa awal hisab, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In saluhat saluha sairu amali, in fasadat fasada sairu amali. Apa ulama itu tidak paham tentang hadis itu? Paham, namun dalam pelaksanaannya yang susah, yang susah, tidak mudah mewujudkan substansi hadis itu dalam perilaku, pola pikir, perilaku, ucapan dan perilaku. Kalau bisa itu merupakan keinginan kita bersama. Kalau bisa, syukur alhamdulillah, dan mari kita sama-sama. Kalau bisa itu sama-sama, lalu dari kepemimpinan yang macam-macam itu dikayak Paus di Roma misalnya. Kayak Paus di Roma itu kan pimpinan Kristen sedunia, Paus. Nah, kita ini siapa? Dan makanya saya bilang di sini, cari sosok pemimpin yang bisa diterima oleh semua organisasi, semua partai, semua umat. Itu kayaknya tidak mudah. Pemimpin ini, yang ini nggak cocok. Pemimpin ini, yang ini nggak cocok. Itu makanya perlu sharing bersama antara kita secara baik, sehingga keinginan kita bersama-sama bisa syukur alhamdulillah kalau bisa terwujud. Namun ide ini merupakan ide yang baik, tetapi jangan disalahartikan sehingga kayak
model khilafah, lalu pemerintah anti khilafah, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, nanti apalagi dibubarkan. Ya ini karena senang nggak senang, setuju nggak setuju, sehingga itu tadi pimpinan itu harus mempunyai kedewasaan dan pengendalian diri. Pemimpin kita sekarang ini kan semuanya berlaku egoistik, emosional. Jujur saja, jangan tidak jujur. Pemimpin kita ini rata-rata egoistik, emosional. Rata-rata, sehingga perilakunya seperti ini. Mari kita Pak, kalau kita memang ingin, ya mari kita sama-sama. Saya juga setuju itu. Tapi caranya mari kita rancang sama-sama. Lalu Pak Dr. Bambang dengan Pak Khairi Junadi ini tentang merger bank. Mudah-mudahan merger bank ini jangan hanya sebagai rekayasa politik, tapi benar-benar upaya ingin mewujudkan ekonomi baik yang ada di negara kita ini. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ini kan katanya menteri terbaik secara internasional. Apakah ini menteri terbaik beneran atau siapa yang menilai? Ya bisa saja penilaian itu subjektif, bisa saja. Namun ya mudah-mudahan niat baik pemerintah itu benar. Jangan-jangan pendirian ini hanya sebagai upaya untuk melemahkan semangat umat, diiming-imingi gitu, diiming-imingi sehingga umat Islam diam saja. Jangan hanya gitu. Pak Jokowi itu ya harus beritikad baik untuk ke sana. Ibu Sri Mulyani harus mempunyai itikat baik bersama untuk ke sana, untuk membimbing ekonomi, khususnya ekonomi umat Islam. Karena yang namanya syariah itu bisa khususnya umat Islam, walaupun bisa juga untuk non muslim. Sekarang kan gak boleh menggunakan kafir, non muslim. Untuk muslim dan non muslim, monggo diatur dengan merujuk kepada merger. Mudah-mudahan ekonomi negara kita ekonomi yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok tidak lagi-lagi tidak Bank Indonesia Syariah? Ya kalau kita ingin ya mudah-mudahan nanti Presiden diberikan masukan dengan baik, Bu Menteri Keuangan diberikan masukan dengan baik, gak usah emosional, gak usah egoistik. Kalau memang ini ada, kenapa ini tidak ada? Ya diadakan dong. Ya monggo, agar adil. Karena Bank Indonesia itu miliknya negara kita secara menyeluruh, sementara ini lebih kepada istilahnya karena ekonomi Islam kalau bisa sebagai solusi terbaik ekonomi negara kita, didukung oleh semua rakyat Indonesia walaupun non muslim sekalipun. Yang penting adalah untuk meningkatkan ekonomi umat. Ada indikator mengenai ekonomi yang halal, yang subhat, yang haram, sehingga tadi ada umat Islam yang masih bingung tadi. Melanjutkan pemikiran dan Ibu Siti yang pertama tadi, Siti Rohmah, Ibu Siti Rohmah. Indikator ekonomi atau sistem ekonomi atau transaksi ekonomi yang halal itu yang pertama adalah yakin akan kebenarannya. Yang keduanya bisa menenangkan hati, menenteramkan hati. Lalu yang ketiga
bisa mengakibatkan kesehatan, ya. Bisa menimbulkan berkah, lalu menimbulkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya fil jannah. Kalau yang subhat itu separuh-separuh, separuh tidak yakin, kurang menenangkan hati, kurang membawa kesehatan lahir batin, kurang berkah, kurang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akhirnya al-manjilah bainal manjilata ini, apakah di surga apakah di neraka, tentang ekonomi yang haram itu sebaliknya, semuanya tidak meyakinkan, tidak menenteramkan hati, tidak menimbulkan kesehatan, tidak berkah, tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya finnar. Makanya orang Islam jangan bingung-bingung kalau bisa memilih yang syariah, Jadi sekalian menjawab yang terakhir Pak ya, jangan bingung-bingung kita ini kalau bisa tetap memilih ke syariah. Kalau transaksi upayakan yang halal. Gimana kalau yang subhat? Kalau bisa dijauhi yang subhat itu, karena yang subhat itu cenderung jatuh kepada haram. Yang subhat itu cenderung jatuh kepada haram. Jadi sebaiknya memilih yang halal itu, yang menenteramkan hati. Terakhir ini mungkin akan saya sampaikan hadis Rasulullah untuk kita simak bersama-sama. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal muqbata qu'ud wa lasil amala fa innan nakida basir. Jadi di safinah kita bersama-sama itu diharapkan oleh Islam kita ini untuk selalu memperbarui semangat, percaya diri, memperbarui semangat. Karena apa? Fainal bahru ami, kita akan melayari lautan yang demikian dalam dan luas. Kalau tidak diperbaiki semangat, percaya diri, maka kita bisa mengalami kegagalan. Lalu wa khuzijada kamilan, persiapkanlah, bawalah bekal dalam hidup ini secara cukup. Fa innas safaru ba'id, karena kita akan menempuh perjalanan yang jauh. Perjalanan kita ini jauh. Kepemimpinan yang kita ingatkan, kepemimpinan yang tunggal itu jauh bisa terlaksana. Namun kita harus seperti itu, harus melaksanakan seperti itu. Ukhuwah kayak gini nih, berantakan kayak gini. Menurut saya ukhuwah Islam di Indonesia ini kurang bagus lah minimal. Harus kita toto. Lalu yang wa khaffifil himla fa innal muqbata qu'ud. Kita hendaknya memperingan beban, memperingan pikiran, jangan aneh-aneh, jangan membawa beban lebih berat. Fa innal muqbata, karena kita akan menempuh perjalanan yang terjal, tidak mudah. Lalu yang potongan yang terakhir, wakhlisil amala fa innan nakida basir. Dalam hal melakukan perbuatan, hendaknya kita ikhlas, semata-mata diusahakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa innan nakida basir. Karena yang mencatat amal perbuatan kita itu demikian cermat, sehingga tidak akan mungkin keliru, tidak benar dan lain sebagainya.
dalam menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, berlebih dan berkurangnya kami mohon maaf, dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan hidayah, rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, berlebih dan berkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.